Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Ya, perkenalkan saya Ibu Nur Wahida, SPD MPD, yang insya Allah akan mengajarkan mata kuliah geometri transformasi di kelas ini. Ya, oke, baiklah di mata kuliah ini, saya partner dengan Bapak Muhammad Hajarul Aswad atau Bapak Ketua Prodi, ya. Namun untuk semester ini beberapa pertemuan itu beliau mengamanahkan ke saya, ya. Oke. Baiklah adik-adik semua, di sini saya akan menjelaskan rencana perkuliahan semester, ya, atau RPS. Nah, jadi untuk SKS-nya ada dua SKS, dan ini sifat mata kuliahnya wajib, ya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu ada dua. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep geometri transformasi dan menerapkannya dalam memecahkan masalah geometri, khususnya dan masalah matematika pada umumnya. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, memiliki keterampilan dan mampu mengaplikasikan beberapa konsep geometri transformasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan nilai kejujuran, semangat, dan saling menghargai sesama. Nah, kemudian kompetensi mata kuliah memahami konsep geometri transformasi dan menerapkannya dalam memecahkan masalah geometri, khususnya dan masalah matematika pada umumnya. Nah, konsep dasar matematika ini ada 20, ya. Ada 20, bukan konsep. Kompetensi dasar geometri transformasi yang akan kita pelajari ada 20 poin yang penting, ya. Saya sebutkan memahami pengertian fungsi, kemudian menyatakan fungsi ke dalam bentuk surjektif, injektif, dan bijektif, menentukan transformasi sebagai suatu fungsi, sifat-sifat transformasi, jenis transformasi, rumus transformasi, komposisi transformasi, inverse suatu transformasi, konsep kolineasi, konsep isometri, dan yang terakhir itu adalah rumus pencerminan geser. Jadi untuk poin-poin ini saya akan kirimkan di grup classroom, ya. Jadi harap diperhatikan. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan itu untuk metode perkuliahan ceramah, pemberian tugas, dan diskusi. Nah, ceramah di sini itu dalam bentuk pengiriman video, apakah berupa link YouTube saya ataukah link YouTube yang lain, ya. Jadi ceramah yang saya maksud seperti itu karena ini sistem online, jadi tidak bisa ceramah secara langsung, ya, tentunya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran jumlah tatap muka 16 kali, 14 kali kajian teori, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Kemudian tugas mengerjakan soal dan membuat resume materi. Kemudian untuk penilaian ada beberapa. Absensi itu 35%, tugas dan diskusi 25%, UTS 20%, dan UAS 20%. Oke. Nah, kemudian untuk rencana kegiatan perkuliahan, ya, minggu pertama, ya, pertemuan pertama, ya, materi pokok bahasan, ya, hari ini tentunya kita membahas tentang penjelasan FPS dan kontrak perkuliahan, ya. Kemudian pertemuan 2 dan 3 itu kita bahas fungsi, apa jenis fungsi, kemudian injektif, surjektif. Pertemuan keempat, transformasi pada bidang, meliputi notasi geometri, transformasi. Kemudian pertemuan yang kelima, rumus transformasi. Yang keenam, komposisi transformasi. Yang ketujuh, transformasi inverse. Dan yang kedelapan itu UTS. Nah, UTS-nya ini kita mungkin akan menggunakan Zoom atau Google Meet, ya. Kemudian yang ke-9 kolineasi, yang ke-10 isometri, yang ke-11 pencerminan atau refleksi, yang ke-12 geseran, yang ke-13 putaran, kemudian yang ke-14 pencerminan geser, dan yang ke-15 refleksi kuliah. Jadi refleksi materi kuliah, ya. Kemudian 16 ujian akhir semester. Nah, di sini juga kita mungkin insya Allah akan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, jadi untuk aturan bagi mahasiswa, aturan perkuliahannya itu mahasiswa wajib online saat mata kuliah berlangsung. Jadi, saya sarankan
sebelum mata kuliah berlangsung, dipastikan jaringan Anda stabil ya. Nah, kemudian mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas atau tidak mengikuti UTS atau UAS tidak diberikan kesempatan lagi di lain hari kecuali ya setelah hasil rekapitulasi nilai matematika menyatakan mahasiswa yang bersangkutan nilainya rendah. Ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik mahasiswa. Jadi saran saya karena ini perkuliahan online, jadi usahakan online ya. Namanya juga online. Jadi saya hanya bisa menilai Anda ketika Anda online ya pada jam mata kuliah saya. Di luar dari jam mata kuliah saya, mohon maaf itu bukan lagi online ya, tapi kan itu sudah di luar jadwal ya. Jadi untuk keaktifan kehadiran itu sudah tidak dinilai lagi seperti itu ya. Jadi usahakan sekali lagi online pada saat mata kuliah ini berlangsung jadwalnya ya. Apalagi ya untuk penyampaian saya. Nah, pada saat online saya berharap adik-adik semua aktif bertanya, menanggapi soal-soal atau jawaban yang mungkin butuh tanggapan dari beberapa adik-adik semua. Nah, di situ juga saya akan mengambil penilaian siapa yang rajin berkomentar atau rajin bertanya ya di grup seperti itu ya. Nah, oke, cukup sekian mungkin seperti itu penjelasan mengenai materi ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.